Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto Yoga Permana bersama teman saya Imam Setiawan dari BKPI semester 5 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Kabupaten Jember. Pada kali ini kami akan sedikit membahas tentang perencanaan program BK, tepatnya pada tahapan perancangan atau desain dalam perencanaan program BK. Setelah rencana disusun, desain atau rancangan yang lebih rinci dari program BK perlu diadakan. Dalam rancangan tersebut, POP BK atau Panduan Operasional Penyelenggaraan BK dari Kemendikbud tahun 2016 mencatat keperluan akan adanya rancangan rencana kerja yang diterjemahkan dalam program tahunan dan program semester. Program tahunan secara rinci berdasarkan acuan dari POPBK Kemendikbud tahun 2016 menyertakan ada 12 unsur. Yang pertama yaitu rasional. Rasional ini berisi urgensi layanan BK. Kondisi objektif sekolah meliputi permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, dan potensi keunggulan sekolah atau siswa. Yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum baik dari undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau juga peraturan daerah maupun yang bersifat lokal seperti surat keputusan kepala sekolah atau pedoman dari penyelenggaraan sekolah atau juga dari yayasan, dewan pendidikan atau komite. Yang ketiga adalah visi dan misi. Visi dan misi termasuk menjadi dasar dan mempengaruhi atau menerjemahkan dalam sebuah program yang dituangkan dalam sebuah visi misi program BK. Yang keempat adalah deskripsi kebutuhan. Berdasarkan asumsi teoretik atau filosofi maupun hasil asesmen kebutuhan dan deskripsi ini dituangkan dalam rumusan perilaku sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD dan kompetensi dasar yang ada atau yang dirancang. Yang kelima adalah tujuan program, baik yang berfungsi pengenalan atau memahami dan mengetahui perilaku atau standar kompetensi, akomodasi, upaya pemaknaan, internalisasi dan integrasi pengenalan yang telah diadakan, dan juga tindakan atau bagaimana mewujudkan dalam keseharian siswa. Yang keenam adalah komponen program yang berisi layanan dasar berupa bimbingan klasikal, kelompok atau lintas kelas maupun melalui media yang mendukung. Layanan peminatan dan perencanaan individual termasuk di dalamnya kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler atau minat dari siswa, kegiatan minat dari siswa. Berikut juga layanan responsif terhadap kebutuhan jangka pendek peserta didik dan lebih bersifat spesifik terhadap peserta didik seperti konseling dan konsultasi individual. Yang ketujuh adalah bidang layanan, meliputi bidang karir, sosial, pribadi ataupun belajar. Yang kedelapan, rencana operasional yang dirincikan dalam tabel dan mendeskripsikan bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi, kelas yang dilayani, materi dan metode yang digunakan, alat atau media yang mendukung, evaluasi yang dirancang, dan ekuivalensi jam belajar dari layanan yang diberikan. Yang kesembilan adalah pengembangan tema atau topik. Didasarkan pada SKKPD, masalah yang akan dibahas
dan bidang layanan yang akan direncanakan ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan BK atau juga dasar dalam tindak lanjut atau juga RPLBK. Yang ke-10 evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Yang ke-11 sarpras atau sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan program BK. Yang terakhir adalah anggaran atau pembiayaan. Anggaran atau pembiayaan ini meliputi besar kecilnya pengeluaran atau masukan guna untuk pembelanjaan yang akan menyertai atau mendukung dari perencanaan dan perancangan program BK. Kerangka yang lebih ringkas diusulkan oleh Gibbers dan Henderson untuk merancang program BK yang komprehensif. Dalam kerangka tersebut terdapat 4 elemen yang menyusun program BK. Yang pertama, konten, itu dalam sebuah BK. Yang kedua, kerangka organisasi, layanan organisasi yang akan disampaikan atau yang dilaksanakan. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung, yaitu seperti konselor, konseling. Yang keempat, pengembangan, pengelolaan, dan akuntabilitas program. Berikutnya, Gibbers Hedges 2014 mengingatkan beberapa pertimbangan yang perlu ditilik dalam perencanaan program BK yang komprehensif. 1. Kebutuhan siswa yang perlu dilayani dari program BK. Manfaat atau dampak yang akan diterima oleh para siswa. Kualifikasi petugas atau guru BK atau konselor yang akan melayani dalam merancang program BK. Hubungan atau keterkaitan dalam program BK yang program pendidikan secara utuh menjadi bagian integral dari program pendidikan di sekolah. Perencanaan dan perencangan merupakan dua unsur penting yang mengawali penyusunan program, termasuk penyusunan program layanan BK di lingkungan pendidikan. Mempersiapkan program BK yang optimal dapat dengan menyusun rencana yang jelas. Dengan rencana dan rancangan tersebut, guru BK memiliki panduan yang lebih rinci dan menolong untuk menyiapkan diri dalam memberikan layanan BK yang optimal. Sekian, terima kasih dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.